Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang senantiasa ittibah kepada beliau sehingga memperoleh syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Anak-anakku sekalian, sudah lama kita membiasakan diri untuk senantiasa melaksanakan sholat duha. Dengan adanya pandemi ini, kebiasaan sholat duha yang biasa dilaksanakan di sekolah, mudah-mudahan Anda di rumah tetap senantiasa bisa melaksanakannya. Jadi melaksanakan sholat duhanya bukan karena kegiatan di sekolah, ya, tapi sudah menjadi habit Anda. Jadi kebiasaan Anda, ya, jadi merupakan kebutuhan Anda sehingga Anda senantiasa walaupun tidak di sekolah tetap melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah ditanamkan di sekolah maupun di rumah Anda. Baiklah, pada kesempatan hari ini, di pagi ini, saya akan menyampaikan sedikit materi, ya, tentang 3 hal, tentang pesan dari Rasulullah, tentang 3 hal yang akan bisa menyelamatkan kita dan 3 hal yang dapat membinasakan kita. Pada saat seperti ini, semua orang itu ingin selamat. Dengan adanya pandemi corona, semua orang itu ingin selamat dengan berbagai upaya, ya, berbagai upaya mereka agar mereka terhindar dari wabah corona. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa, bahwa keselamatan kita itu bukan hanya di dunia saja. Ada keselamatan yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan di akhirat, yang harus kita lebih gigih memperjuangkannya, lebih gigih mengusahakannya. Anak-anakku sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah pernah menyampaikan pesan tentang 3 hal yang akan menyelamatkan. 3 hal itu yang akan menyelamatkan diantaranya adalah 1, adalah bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan. Kemudian yang kedua adalah adil. Ketika marah, Allah ridho dalam berlaku sederhana baik ketika miskin atau kaya. Baiklah, akan saya bahas secara sederhana, ya, satu persatu tentang 3 hal yang menyelamatkan tadi. Yang pertama adalah
taqwallah fi sirri wal aliyah. Artinya kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendirian, apun dalam keadaan keramaian. Jangan sampai kita hanya taat kepada Allah, tetapi taat itu akan hilang ketika kita dalam keadaan sendirian. Orang ketika bersama kawan-kawannya mungkin dia bisa bertaat kepada Allah, mudah sholat, ya, mudah melakukan kebaikan yang lain, tetapi begitu sendirian itu jadi binal. Dan ketika hal itu terjadi, ya, ketika itu terjadi, ya, berarti kita akan jauh dari yang kriteria tadi. Kriteria yang pertama tadi adalah orangnya adalah yang bertakwa dalam keadaan dia sendirian maupun dalam bersama kawan-kawannya. Dan takwa sendiri itu, ya, kalau kita jelaskan banyak sekali kriterianya. Salah satu kriterianya adalah dalam surat Al-Baqarah di surat 2 ayat 3 dan 4. Dan di surah Al-Baqarah lagi masih ada di ayat 177. Dan saya yakin Anda sangat hafal di awal-awal surat Al-Baqarah, salah satu ciri takwa. Cuma dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang ketakwaan. Mudah-mudahan di kesempatan lain oleh pemateri yang lain akan dibahas. Jadi tadi ketaatan kita, ya, merasa kita diawasi oleh Allah itu adalah ketika kita sendirian, baik kesendirian maupun di dalam suatu keramaian. Seorang yang bertakwa kepada Allah, ya, seorang siswa yang dia takwa kepada Allah, walaupun misalnya ulangan sambil contoh ulangan tanpa diawasi, dia tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik itu dengan nyontek atau dengan yang lain. Karena apa? Karena dia yakin bahwa Allah memantau, ya, bahwa Allah melihat. Seorang yang pejabat yang di awal diangkatnya disumpah, dia berjanji dengan akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di atasnya ada kitab suci, dan kalau dia sungguh-sungguh jujur dengan sumpahnya, saya yakin tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan, ya, ketika baik dia sendirian maupun secara beramai-ramai. Kita ambil buah pelajaran, ya, tentang seorang budak ketika zaman Umar bin Khattab. Budak itu adalah seorang pengembala domba, ya. Kemudian dia mengembala dombanya bukan 1-2, tapi mungkin ribuan. Karena ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai anak, ini domba siapakah?" Anak itu menjawab, "Ini domba Tuhan saya." "Jumlahnya ada berapa?" "Jumlahnya saya nggak tahu." "Tuhan kamu tahu nggak jumlahnya?" "Tuhan saya juga nggak tahu jumlahnya." Oke, bagaimana kalau saya beli 1 dan kita bisa sembelih di sini? Si anak menolaknya. "Tidak bisa, Tuhan." Kata Umar bin Khattab, ya, "Toh, majikan kamu tidak tahu. Jumlahnya juga tidak tahu. Kamu kan tetap aman." Awal jawaban anak itu terakhir yang membuat Umar bin Khattab merasa takjub. "Kalau begitu, aina Allah ya Sayyid?" Kalau begitu di mana Allah? Umar sebagai khalifah meneteskan air mata. Air mata karena haru, karena bangga, karena rakyatnya yang masih kecil itu sudah punya keyakinan, sudah punya ketingkatan ketakwaan seperti itu. Ini yang harus kita upayakan agar kita bisa selamat, ya. Jadi kita senantiasa menambah, mencari ilmu, belajar dari siapa saja, ya, dan dengan apa saja dan kapan saja. Oke, yang berikutnya, yang kedua, sesuatu yang menyelamatkan adalah bersikap adil, ya. Bersikap adil ketika kita, ya, dalam keadaan ridho maupun marah.
Orang bersikap adil ketika dalam keadaan dia ridho, itu lebih mudah. Tapi ke dalam keadaan marah, itu akan sangat sulit. Oleh karena itu, Rasulullah melarang kita memutuskan suatu perkara, malang hakim memutuskan suatu perkara di dalam keadaan marah. Bahkan, ada beberapa hadis tentang larangan agar kita bisa menahan marah. Salah satunya adalah, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya engkau masuk surga. Jadi di sini marah, ya. Ketika kita marah, maka pertimbangan akal kita akan berkurang. Kemudian akan ditumpakin oleh setan. Sehingga kita sudah menentukan seperti itu, maka akan mudah sekali, ya. Sesuatu yang benar mungkin kita akan salahkan. Ya. Sesuatu yang kita cintai walaupun salah mungkin akan kita benarkan. Maka ketika kita bisa bersikap adil tadi, ya, dalam keadaan marah maupun ridho, insya Allah kita akan selamat. Caranya adalah tadi kita berlatih menahan kita untuk marah. Seperti halnya salah satu karakter orang yang bertakwa di dalam surat Al-Imran, salah satunya adalah wal kadzimina ghaidha wal afina 'anin nas. Orang yang bisa menahan amarah dan memudahkan manusia. Kalau diri kita itu seorang pemarah, maka salah satu ilustrasi yang pernah saya dapatkan dari seorang ulama, bahwa ibaratnya kita memaku sebuah kayu. Kayu kita paku, setelah paku kita cabut. Sekali kita marah, kita paku kayu itu, kita cabut, maka bekasnya itu nampak akan ada. Marah lagi, kita paku lagi, kita cabut. Walaupun paku itu sudah cabut, tetap bekasnya itu ada. Maka berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah ketika kita sedang marah. Maka Rasulullah menganjurkan ketika kita sedang marah, maka langkah pertama untuk menurunkan kemarahan kita adalah dengan duduk. Ya, maaf, dengan wudu. Ketika wudu dengan air udah kita masih marah, maka kita duduk. Ketika duduk masih marah juga, berbaring. Itu salah satu trik yang disampaikan Rasulullah bagaimana kita mencoba mengatasi kemarahan yang ada dalam diri kita. Maka apa pesan Rasulullah yang kedua tadi adalah bersikap adil ketika kita dalam keadaan marah maupun ridha. Kemudian yang ketiga yang menyelamatkan kita ya adalah bersikap sederhana. Sederhana dalam bahasa yang paling mungkin sederhana lagi adalah yang mudah dicerna adalah kita hidup ya tidak konsumerisme. Ya. Kita melakukan sesuatu, membeli sesuatu atau menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan dan kapasitas kita. Karena apa? Kalau kita sudah melampaui apa yang kita perlukan, ya. Saya ambilkan contoh, karena sederhana itu berbeda, ya. Kita bisa sederhana, ya, kata Rasulullah yang ketiga itu sederhana ketika hidup kita dalam keadaan kaya dan miskin. Kalau orang dalam keadaan miskin mungkin dianggap sederhana gampang gitu ya. Tapi ketika orang yang sudah kaya untuk berhidup sederhana itulah mungkin akan punya tantangan tersendiri. Karena apa? Karena dia segalanya punya. Ingin membeli A, B, C bisa. Tapi kalau yang miskin tidak punya. Maka sederhana itu tadi adalah kita tidak terjebak, hidup kita tidak terjebak ya dalam budaya-budaya ya seperti saya sampaikan tadi, konsumerisme tadi. Sehingga kita membeli sesuatu itu adalah sesuai kebutuhan untuk sederhana seperti itu. Seorang misalnya profesor, guru besar, kalau dia punya HP yang harganya 20 juta, mungkin itu wajar, sederhana bagi seorang profesor. Karena memang sesuai dengan pekerjaannya. Ya. Dia tidak perlu nenteng-nenteng buku yang begitu tebal di zaman dulu tahun 90-an ketika belum ada HP yang model seperti ini, belum ada smartphone. Nah, itu mungkin wajar, tapi bagi seorang siswa itu bukan sederhana lagi. Ya, mungkin itu bukan sederhana lagi. Itu bahasanya sederhana. Oke, itulah 3 hal, saya ulangi lagi, 3 hal yang menyelamatkan kita, yang pesan dari Rasulullah, yaitu adalah takwa,
baik dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan. Yang kedua adalah bersikap adil, ya, ketika dalam keadaan marah maupun ridho. Dan yang ketiga adalah bersikap sederhana, baik dalam keadaan miskin dan dalam keadaan kaya. Dan berikutnya, pesan yang berikutnya adalah 3 hal yang membinasakan. Rasulullah menyatakan, ya, ada 3 hal yang bisa membinasakan kita. Yang pertama adalah, ini hadisnya masih sama, ya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas, ya. Tentang yang pertama adalah yang membinasakan kita adalah bakhil. Bakhil yang diturutkan. Bakhil yang sikap bakhil yang dituruti. Kita masih ingat tentang Qarun. Nah, bakhil itu sendiri apa? Bakhil itu adalah salah satu sifat yang tercela, ya, yang pada diri kita, ya, atau kikir bahasa kitanya. Bahasa Sundanya apa ya? Buntut kasiran, gitu. Ya, kopet, buntut kasiran atau koret, ya. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mungkin abadi dan masih sering kita dengar adalah tentang kebahagiaan dari Qarun. Qarun awalnya adalah seorang yang biasa, bukan orang kaya, sehingga sampai akhirnya dia sangat dianugerahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lupa bahwa kekayaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya kekayaan itu adalah berkat keilmuannya dia sendiri, ya. Sehingga dia enggan mengeluarkan infak, enggan sedekah, ya, enggan zakat. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat seperti itu. Karena harta yang kita simpan, kemudian harta yang kita pakai, ya, sebenarnya adalah bukan harta kita yang sejati. Ya. Karena ketika kita meninggal, harta itu tidak akan kita bawa. Justru harta yang kita abadi adalah harta yang kita, yang titipan kita, yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk sedekah, baik dalam bentuk infak, baik dalam bentuk wakaf. Yang kedua, yang akan membinasakan kita, ya, di akhirat kelak adalah hawa nafsu yang kita turuti. Hawa nafsu merupakan keinginan yang muncul dari dalam hati setiap manusia. Menturuti, kalau kita menuruti, memperturutkan hawa nafsu akan membawa manusia pada sebuah kerusakan. Karena hawa nafsu ini nggak akan ada habis-habisnya. Seorang yang mendambakan motor, ketika sudah mendapatkan motor, saya ambilkan contoh seperti ini, ya, dia akan menginginkan mobil. Suatu saat dia bisa membeli mobil, pasti dia ingin mobil yang lain, ya, dan sampai bermegah-megahan lewat. Akhirnya apa? Lupa dia. Nah, maka ketika kita memperturutkan tentang hawa nafsu kita, ya, itu Allah wa Rasulullah mengingatkan pada kita akan sebuah kebinasaan, ya, akan sebuah kebinasaan. Yang ketiga adalah bangga atas dirinya sendiri atau ujub. Entah itu bangga karena dirinya sangat cantik, entah itu bangga karena dirinya sangat ganteng, entah bangga karena dirinya sangat pintar. Ya. Karena apa? Kepandaian, ya, kegantengan tadi. Kita bangga ketika muda ganteng, akhirnya ketika tua juga akan hilang kegantengan. Kita bangga tentang kecantikan, akhirnya ketika tua jadi nenek-nenek juga hilang kecantikannya. Maka tidaklah ada yang pantas yang kita bangga-banggakan, ya. Ketika kita bangga berdiri kita sangat kuat, suatu saat kita akan lemah ketika sudah tua. Saya berikan contoh yang sederhana sekali sekarang. Allah menurunkan kepada kita sebuah wabah corona. Sementara corona nggak pernah kita lihat makhluk yang sangat kecil, kita pun merasakan seperti ini dampaknya. Kita yang dulunya merasa kuat, akhirnya kita kemana-mana takut, was-was, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya ulangi lagi. Jadi ada 3 hal
tadi yang akan pesan Rasulullah, ya, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan. Yang kedua, bersikap adil ketika ridho maupun marah. Yang ketiga adalah bersikap sederhana baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Dan 3 hal yang akan membinasakan kita adalah bakhil yang kita turuti, hawa nafsu yang kita turuti, serta ujub, ya, atau bangga terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan kita terhindar, ya, dari 3 sifat yang akan membinasakan kita, dan kita mencoba untuk memperkuat 3 karakter tadi yang di atas yang bisa menyelamatkan kita dengan belajar dan belajar, senantiasa belajar, ya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan atau diselamatkan oleh Allah dari wabah corona, dan wabah corona yang menimpa negeri ini dan seluruh dunia ini mudah-mudahan sempat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, atas segala kurangnya mohon maaf, ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.